Halo teman-teman semua, selamat datang kembali Sobat Relax ya. Yeah. Jadi kali ini kita berjumpa kembali di tempat yang sama, masih dengan outfit yang sama, situasi yang sama, cuman memang pembahasan yang berbeda. Betul, gitu ya. beda dong. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang cara berpikir, filsafat dan lain sebagainya, kali ini kita bakal kembali lagi ke pembahasan yang sebenarnya udah sempat kita singgung di awal itu waktu pembahasan sama Arya, yaitu tentang toxic relationship. Dan lebih jauhnya kita tentang abusive relationship gitu, tentang kenapa, bagaimana, khususnya kita antisipasinya. Jadi karena memang kita semua nggak pernah mau untuk tersakiti, nggak pernah mau sakit. Jadi cara menghindarinya adalah dengan mengantisipasi gitu. Jadi ini bukan fokus ke penanganannya seperti apa, mungkin nanti akan disinggung, tapi ya mungkin teman-teman punya sumber lain yang lebih kredibel tentang hal tersebut ya. Jadi kenapa Mita tiba-tiba ingin membahas hal tersebut? Mungkin pertama karena audiens dari relaktivitas ini orang-orang yang muda ya, yang bahasanya juga dari kemarin finance, terus cara berpikir, relationship, dan itu tuh hal yang melekat gitu pada orang-orang remaja, dan menurutku menarik dan bisa rame juga nggak sih? Harus bisa dong. Iya sih, harusnya. Harusnya rame. Harusnya rame kalau udah ada clickbait relationship, karena merasa seperti aku banget. Ini sangat relate dengan kehidupan percintaanku yang berantakan ini gitu. Jadi seharusnya kalau berdasarkan emang sih berdasarkan riset di data relativitas juga buat apa ya istilahnya, tema-tema yang sering disukai dan lebih difavoritkan itu tentang relationship gitu. Jadi ya mungkin ini bisa jadi salah satu tolak ukur bahwa ya permasalahan anak muda ya mungkin di relationship sih, mungkin ya, nggak tahu. Kita lanjut. Aku masih penasaran kenapa Mita pengen bahas ke ranah abuse relationship, karena ini kan di atas toxic relationship ya. Istilahnya toxic itu cuman pembagian klasifikasi toksiknya seperti apa, perusakannya seperti apa. Kalau abusive udah ke ranah yang lebih advance gitu. Anjir, advance kayak gini aja udah kayak jago, udah ada pro. Nggak, maksudnya ini lebih tinggi intensitasnya lah ya. Gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat mungkin dari teman-teman ada yang jadi korban atau apa. Kita berbicara dengan tertawa dengan bahagia, bukan berarti kita bahagia dengan keberadaan abuse relationship, tapi kita juga ikut ingin membawa ini materi ini menjadi lebih mudah dicerna dan dipahami gitu nggak sih? Betul. Jadi kenapa Anda ingin membahas ini? Pertama karena ini isu yang hangat sebenarnya. Aku suka bahas isu-isu yang hangat karena masyarakat yang nonton nanti masih lekat ingatannya dengan apa yang terjadi sekarang. Alias kalau bahasa sekarangnya relate sekali gitu. Kemarin sempat booming soal pasangan yang belum menikah padahal masih pacaran, in a relationship, tapi mereka sudah melakukan abusive terhadap pasangannya. Betul. Dan parahnya lagi sampai meninggal yang awal itu. Sampai membunuh gitu ya. Apa sih kita mau menyebut itu? Kamu kalian tidak suka memakai DC closet ya? Iya. Apa tuh? Jadi istilahnya gini teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat ya terhadap korban ataupun keluarga korban. Di daerah kita, daerah Pandeglang sempat terjadi beberapa waktu lalu itu istilahnya pembunuhan dengan latar belakang relationship, hubungan pacaran, dan dibunuh si pasangannya ini menggunakan kloset hingga meninggal gitu intinya. Dan semoga ya almarhum diterima gitu amal ibadahnya. Cuman kita pengen bahas ini studi kasus, pasti ini juga akan bermanfaat buat teman-teman agar bisa menghindari hal tersebut. Terus dan satu lagi itu masih juga ini lebih hangat dibanding yang tadi ya. Yaitu soal revenge porn. Revenge porn yang naik di Instagram, naik di Twitter, naik berhari-hari, dan itu tuh sama juga ya, sadly latarnya di kabupaten tercinta ini, Pandeglang. Jadi gitu, udah sampai ke taraf nasional juga ya, udah banyak yang meliput sampai kita sebagai orang-orang yang tinggal di daerah orang lain sampai ditanyain, lu tahu nggak sih kasusnya ini kayak gimana gitu. Jadi kayak keprihatinan kita sebenarnya terhadap apa yang terjadi di daerah kita gitu.
walaupun kita nggak di daerah kan tetap kita menyandang nama anak sana gitu, anak sini. Jadi Errol Pandeglang nih. Iya gitu. Jadi ada istilah kita orang sana gitu. Jadi ya kita akan dikulik gitu informasi mengenai hal tersebut. Ya itu kan kenapa bawa dua topik tersebut gitu. Ya karena gini loh maksudnya dalam sebuah hubungan yang belum ada pengikat jelas. Ya. Kita nggak tahu kan, kita nggak bisa melegitimate pasangan itu. Betul. Gitu. Itu aku pernah ngomong, itu saya yang bicara pada Anda. Lanjut. Oke, baik. Nah jadi berarti pacaran ini hubungan yang apa? Hubungan yang sebenarnya masih individualis dong. Iya betul. Yang menikah saja tidak bisa. Itu udah ada aturannya dalam undang-undang, tidak boleh melakukan KDRT dan lain sebagainya. Secara administratif sudah diatur hal tersebut. Ini yang kucuk-kucuk dua orang yang tidak punya ikatan jelas tanpa ada hitam di atas putih. Tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada siapa. Tetap melakukan yang namanya kekerasan. Oke, jadi ini kita klasifikasi dulu ini sebagai batasan bahwa kita pengen ngejelasin bahwa konsep hubungan pacaran terima atau enggak dengan pemikiran kalian, entah kalian liberal atau apapun. Tapi yang jelas nggak ada dasar hukumnya. Betul. Ya, seseorang yang pacaran itu harus seperti apa. Semisal gue kasih contoh, seorang suami misalkan tidak menceraikan istrinya tapi dia menikah lagi dengan orang lain. Itu bisa dijatuhi hukuman dan lain sebagainya. Tapi nggak berlaku untuk pacaran gitu kan, karena memang nggak ada konsep, nggak ada aturan hukum, nggak ada aturan yang mengikat. Iya, jadi aturannya tuh cuma berdasarkan feeling, berdasarkan perasaan, dimana aku merasa sakit hati loh atas tindakan kamu kayak gini, tapi justru tindakannya yang berdasarkan dua kasus tadi melebihi dari sesuatu yang sifatnya legal gitu, sesuatu yang sifatnya tercatat oleh hukum dan juga dilindungi oleh hukum gitu. Itu kan suatu keprihatinan, istilahnya yang seharusnya gitu. Seandainya pun harus ada kecelakaan, kita tuh selalu berpikir bahwa kecelakaan itu sesuai dong dengan porsinya. Jadi kayak kita nggak pernah bisa gitu ngebayangin bahwa kita harus membunuh nyamuk dengan kapak gitu, kayak berlebihan ya sih, terlalu berlebihan gitu untuk sesuatu yang cuman nyamuk gitu. Jadi gimana ya kita menanggulangi hal tersebut gitu, gimana biar kita bersikap sepantasnya, tahu batasan dan limitasi apa saja yang memang harus kita ketahui. Dan ya mungkin itu salah satu kata tarikat minta mungkin buat angkat kasus ini buat jadi bahan diskusi buat teman-teman semua ya. Terus juga itu aja sih paling. Dan nanti kita akan ngobrol soal sebenarnya gimana sih ciri-ciri orang yang kayaknya kalau lanjut nanti tetap dibiarkan dia bakal melakukan perilaku abuse. Nah kita kadang-kadang tuh tahu tuh, cuman alasan kita tuh karena terlalu sayang, karena terlanjur lama, karena udah cinta, karena orang tuanya udah sama-sama kenal. Sebenarnya no reason, nggak ada alasan apapun yang bisa yang bisa menghentikan keinginan kalian untuk berpisah loh. Nggak ada apapun yang harus kalian bayar untuk itu. Oh gitu. Nggak ada apapun yang bisa menghalangi keinginan kalian untuk berpisah ketika pasangan kalian sudah mulai melewati batasan. Itu yang bakal kita kupas satu-satu. Terus nanti cirinya apa aja mungkin dari Errol sendiri. Atau dari aku sendiri bisa. Kita udah tarik tadi pembahasannya ke sana tentang abusive itu. Jadi kalau ke sini, kalau tadi sebelumnya yang konten sebelumnya toxic itu kan tentang klasifikasi, ini udah mulai ke ranah yang lebih spesifik. Abusive itu artinya secara garis besar ya kekerasan. Ya, betul. Lebih ke tindakan fisik, tindakan yang merugikan secara material gitu istilahnya ya, material gitu, nggak cuma perasaan. Kalau misalnya perasaan kan kayak sekedar kayak abstrak ya, kita nggak bisa bilang bisa kayak bisa ngukur. Kamu jelek gitu ya, nggak bisa masuk sebagai abusive, cuman sebagai apalagi itu konsepnya candaan dan lain sebagainya, nggak bisa masuk abusive. Tapi abusive akan menjadi abusive ketika kekerasan tersebut memang diarahkan untuk menyakiti. Diarahkan untuk melukai, ada intensi untuk menyakiti gitu. Jadi itu yang bakal kita bahas. Terus kalau dari Mita sendiri ngelihat perilaku abusive ini ngebaginya kayak gimana? Kalau Mita kayak apa aja gitu kayak. Kalau sejauh yang aku tahu sih, yang pernah kita cari sama-sama tuh, abusive tuh ada yang physical,
yang beneran ada bukti lukanya, physical abusive, ada juga sexual abusive, dan justru ada financial abusive juga. Ada financial abusive. Nah iya sebelumnya kita kan brief dulu nih teman-teman tentang itu ya. Kasih tahu lagi. Betul, perlu. Dan gue sempet terkejut gitu karena kok bisa kita gitu. Sih sama-sama kita sih. Kok bisa dari literasi yang kita baca ya, kok bisa gitu. Financial termasuk termasuk salah satu abusive gitu. Itu kan kayak sesuatu yang masa sih kekerasan karena uang gitu, istilahnya ya finansial, kita bahaslah uang atau perekonomian gitu kan, kok bisa gitu, ternyata ada. Dan mungkin Mita bisa bantu jelasin ke gua apa sih itu dari yang start pertama tuh. Waduh. Secara garis besar atau menurutku sendiri ya, fisikal itu yang kekerasan yang dilakukan secara apa ya? Secara sadar atau tidak sadar tapi menyakiti gitu. Mungkin kamu kehabisan kesabaran dengan pasangan yang tidak mau nurut atau apa segala macam, terus itu dia. Terus atau melukai dengan nyubit terlalu keras juga, itu bisa. Karena gini ya, kalau aku sendiri prinsipnya nggak ada apapun alasan yang bisa menghalalkan kekerasan. Kita melakukan kekerasan, kita melakukan sesuatu yang abusive. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak untuk disakiti. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berhak untuk disakiti. Apalagi berdasarkan fisik gitu kan. Iya, betul. Bahkan sampai di tahap ya mungkin HAM di sini bakal lebih bekerja gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik lebih umum lagi, ya memang nggak ada satu orang pun yang berhak disakiti hanya karena perbedaan cara berpikir, cara pandang, atau mungkin ada permasalahan perekonomian, kan tidak menyelesaikan masalah dengan melakukan kekerasan. Kecuali memang konteksnya kalian lagi pertarungan bulat atau MMA ya mungkin itu udah bagian dari standarisasi ya. Jadi ini di luar itu ya. Nah jadi berarti physical abuse ini ranah yang benar-benar udah melakukan tindakan kekerasan. Betul. Gitu kan, udah nonjok lah, misal istilahnya contohnya, atau menampar lah dan lain sebagainya. Aku tertarik tadi ke Mita di awal membahas tentang alasannya kenapa nggak mau orang-orang lepas dari itu, karena yang pertama udah terlanjur sayang lah, udah terlanjur banyak sekali, kenal orang tuanya dan lain sebagainya, udah red flag tapi masih lanjut lah dan lain sebagainya. Itu kan ya apa ya, dikasih cobaan bukannya udah malah dicobain gitu. Jadi menyebalkan gitu manusia tuh. Dan itu tuh banyak bertahan karena mereka punya prinsip orang itu akan berubah. I can fix her. I can fix him. I can fix her atau him gitu. Ya kan itu tadi saya. Iya kan saya. Oh iya. Kan kamu bukan ngomong marahi. Biasa dong. Iya. Jadi gitu. Jadi kebiasaan itu tuh biasanya muncul karena ada mindset atau pemikiran sok-sok positif yang bilang kayak toxic positivity. Iya, kita bisa ngerubah orang ini seiring berjalannya waktu. Dia pasti berubah kok sama aku. Katanya betul. Dia cinta. Ya, padahal ya kita nggak bisa merubah seseorang itu hanya semudah itu. Itu udah pernah dibahas ya di konten sebelumnya. Kalian bisa cek ke poin sebelumnya bahwa kita nggak bisa merubah seseorang semudah itu. Gitu. Terus selain alasan-alasan tadi juga kan kita melihat dari struktur sosial di masyarakat juga kadang kayak masa kita udah 4 tahun tiba-tiba putus sih? Masa kita udah mau, sorry ya maaf nih, mungkin ada banyak juga teman-teman gue yang kayak gitu, masa kita udah sebar undangan. Ternyata meskipun si pasangan kita memang kekerasan, kita tetap lanjut nikah. Terus masa kita berhenti cuma karena aku nonjok kamu, masa kita berhenti cuma karena kamu bonyok nih aku tonjok. Gak bisa dong sayang gitu, kita harus tetap lanjut menikah walaupun kamu bonyok. Ya udah yuk bonyokin lagi gitu. Jadi come on gitu. Itu nggak bisa dijadikan alasan yang membenarkan bahwa kita harus mempertahankan orang-orang seperti itu. Betul. Dan apa ya Ro? Aku tuh menganggapnya kita tuh satu sih harus punya mindset mengutamakan diri sendiri sih. Mencintai diri sendiri lebih dahulu dibanding rasa malu dan lain sebagainya akan menyusul. Lagi pula kayak hubungan yang udah rusak, dalam artian hubungan yang udah beracun, yang udah toxic, yang udah abuse, itu kalau dilanjutin teman-teman, walaupun kita belum berpengalaman banget tapi sepengetahuan kita dari yang kita baca dan cerita orang-orang, itu tidak akan berakhir dengan bahagia juga gitu. Kalau starting awalnya dengan cara yang nggak bener, abuse dari awal, terus juga
toksik dari awal gitu. Jadi kayak untuk apa hubungan ini eksis kalau tidak memberikan kebahagiaan kepada kedua belah pihaknya. Paham. Terus gue juga sering melihat gitu bahwa pandangan kita terhadap toksik itu kadang keliru gitu. Kadang kita marah sama pasangan kita yang justru mengajak kebaikan. Kadang kita nggak seneng ke pasangan kita yang justru mengajak ke sesuatu yang benar gitu. Yang benar. Itu konyol gitu. Sedangkan di luar sana orang-orang berusaha untuk menyakiti kita, ada orang yang berusaha melindungi kita, justru kita anggap dia orang yang jahatnya gitu. Itu kan aneh gitu. Jadi apa ya istilahnya abu-abu nih pandangan kita ngeblur nih tentang mana orang yang benar-benar jahat, mana orang yang benar-benar baik gitu dan positif untuk kita. Kadang kita menganggap sesuatu yang dampaknya positif karena kita nggak suka, kita anggap itu toksik. Tapi sesuatu yang toksik karena kita suka dan kita senang dengan sikap seperti itu, kita anggap itu positif. Dan dilanjutkan. Konyol gitu. Contoh kasus kayak misalkan maaf nih. Dalam hal kasus apa ya yang kita semua nggak setuju, minuman keras deh. Kayak gitu. Beberapa orang suka dengan minuman keras, tiba-tiba datang seseorang mengajak untuk berhenti untuk minuman keras, kita nganggap dia toksik karena dia ngatur, karena dia ngajak kita ke kebaikan buat berhenti minum minuman keras, dia memberikan solusi buat minum susu atau minuman lain yang lebih bagus gitu. Tapi ketika ada orang yang justru datang nih, aku beliin minuman keras sebanyak mungkin biar kamu minumnya banyak, kita anggap itu sebagai positif, konyol kan. Jadi ini tuh basicnya mau bagaimanapun itu tentang ego kita gitu kan, bagaimana pengelolaan ego dan mentalitas kita terhadap orang yang datang di kehidupan kita. Betul. Itu garis besar termasuk physical abuse. Setelah physical abuse apa sih? Sexual abuse. Oh, sexual abuse. Gue nggak terlalu paham nih kalau sexual abuse. Coba ada gambaran nggak minta soal gue juga sexual nggak terlalu abuse? paham. Kalau gue gini, kalau gue baca ya, nggak baca sih. Cuman maksudnya gue mencoba memahami. Gue coba memahami bahwa sexual abuse tuh adalah motif. Kalau gue sudut pandang gue. Ini bicara POV ya teman-teman. POV kita ya. Jadi datanya mungkin kita mentah. Jadi kita matangkan dengan pemikiran kita masing-masing gitu kan. Sexual abuse itu adalah motifnya, dan physical abuse dan finance abuse atau abuse yang lain adalah tindakannya. Jadi banyak di antara kita yang memang kita paham seksualitas adalah bagian dari bentuk kebutuhan biologis, sepakat hal itu. Contoh ya seorang istri ya masa gitu tidak pernah berhubungan sama sekali dengan suaminya, itu kan justru ada sesuatu yang salah dong. Ada sesuatu yang salah dong di hubungannya gitu. Artinya ada sesuatu yang nggak benar karena di luar konsep agama, teologi atau apapun, konsep biologis memaksa kita dan mengharuskan kita gitu untuk berhubungan gitu. Jadi itu udah naturnya manusia. Iya, itu udah nature gitu. Bukan sesuatu yang cabul, bukan sesuatu yang mesum, enggak, itu nature gitu. Untuk ketertarikan terhadap lawan jenis dan memiliki perasaan suka terhadap lawan jenis perlu diperhatikan. Ini di situ lagi, enggak usah dong. Gak usah, oke. Gak usah, nanti semua topik LGBT. Dari situ kan gue narik deh ke revenge porn. Banyak juga kan orang-orang yang melakukan revenge porn karena memang mereka masih ingin dengan pasangan mereka ini gitu berdasarkan seksualitas. Jadi istilahnya mereka sudah tidak sayang secara kepribadian, sudah tidak sayang secara hubungan, tapi karena mereka butuh needy, ada keinginan, jadi mereka tidak bisa lepas atas hal tersebut. Dan ini akan menjadi abuse ketika mereka menuntut sesuatu. Konsepnya kan gitu yang kemarin ya. Konsepnya kalau sejauh yang gue ketahui konsepnya gitu kan, karena nggak mau diputusin, karena kalau diputusin nih gue sebar gitu kan. Gitu. Jadi revenge video porn ini sebagai ancaman. Iya betul. Jadi dia akan mengancam dengan hal tersebut. Itu kan konyol gitu. Maksud gue sebagai seseorang yang kadang memberikan teror terhadap orang lain gitu kan dalam hal pekerjaan atau apapun, tapi dalam konteks positif, menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak elegan gitu teman-teman. Semisal kayak gini deh, kalau misalnya mau meneror lawan politik kita ya teror gitu. Lihat ya, gue bakal lebih baik di dapil yang ini atau apa gitu. Ini contoh kenapa gue contohnya ke politik ya, karena mungkin hawa-hawa politik sudah mulai tercium. Jadi gue kesana. Kemarin habis bahas Pak Prams dan kawan-kawan. Iya, Pak Prams dan kawan-kawan sempat gue bahas. Jadi ya itu mungkin menurut gue sih sexual abuse itu adalah motif sih. Gitu. Kalau
finance abuse, mungkin lu ada gambarannya sih? Finance abuse tuh berarti kekerasan di bidang finansialnya gitu ya. Iya. Bisa masuk ke kayak pemerasan gak sih? Oh, harusnya kesana arahnya. Jadi kayak bukan ketika cewek dating sama cowok yang bayarin cowok terus itu jadi financial abuse kalau semuanya. Oke, paham. Kalau semuanya punya kesepakatan yang sama ya. Betul. Kesepakatan antara kita untuk kayak siapa yang mau bayar, ini. Terus nanti kalau misalnya mau split juga ya nggak apa-apa. Nanti dua agak lagi nanti lagi. Kalau gue baca berarti financial abuse itu akan muncul ketika memang tidak ada kesepakatan dalam hal keuangan. Iya, dan biasanya jumlahnya juga fantastis. Iya. Kalau misalnya yang mini-mini itu nggak akan langsung serta-merta. Saya bayarin gua bakso gitu kan. Bayarin gua bakso terus kayak lo ngerasa anjir sih Mita ngambil duit gua buat bakso goceng cok gitu. Iya, betul. Ditambah konsep maaf nih kita menyinggung budaya kita di Indonesia tentang pernikahan juga kan seperti itu gitu kan. Ada yang menganggap pernikahan terlalu mewah dan lain sebagainya ternyata harus menyebabkan mereka mengutang, harus menyebabkan mereka minjem ke orang lain. Mereka menyusahkan diri sendiri. Iya, setelah mereka menikah, mereka hutangnya menumpuk, mereka nggak sanggup bayar, ternyata cerai. Jadi apa ya? Bener-bener bikin pesta pernikahan. Itu menarik tuh, itu cuma menarik. buat ngenyangin perut orang-orang yang datang gitu. Tapi pernikahannya justru yang justru lebih bertahan adalah hutangnya gitu daripada pernikahannya. Ini menarik karena di kita itu lebih banyak culture apa ya? Daripada nih, setiap kegiatan kan ada esensi, ada pesta poranya. Nah, dalam pernikahan yang kita lihat apalagi di kita ya, di kampung-kampung itu tuh pembagian antara apa ya? Sebenarnya kan pernikahan itu apa sih? Kayak ijab dan kabul, mengikat dua orang. Sesederhana itu. Terus boleh juga mendatangkan orang yang datang ya sebanyak-banyaknya, tapi sekemampuannya. Gitu. Tidak ada kewajiban yang memaksa. Nah, biasanya orang keliru gitu karena menganggap pernikahan hanya satu kali. Terus kenapa pernikahannya satu kali? Hidupnya kan maunya seumur ya. Siapa sih yang mau nikah putus di tengah-tengah? Ya betul. Gak ada kan, kayak maunya selama-lamanya. Kenapa tidak persiapan finansial itu akhirnya dialokasikan untuk kebutuhan pernikahan nanti gitu, tempat mereka tinggal, kendaraan apa mereka yang akan pakai, isian rumah, bagaimana mereka menyiapkan dana-dana buat pernikahan, dana anak, dana pensiun, dana darurat. Nah, seperti yang kita tahu, kenapa nggak dialihkan ke sana? Nah, ini kan terjadi karena budaya ya, dan kadang-kadang kita sebagai remaja-remaja atau orang-orang muda yang punya pemikiran kalau resepsinya nggak harus bebeledagan lah bahasa kitanya, justru kita nanti yang kena klaim di sosial yang orang kurang gimana gitu, kurang mementingkan ini. Betul. Terus tidak menganggap spesial. Iya, tidak mensakralisasi. Sakralisasi itu apa loh gitu. Kadang-kadang aku sakralisasi itu kan fokusnya terhadap esensi. Kalau misalkan kalian mengejarnya adalah yang non esensi atau yang sekunder sifatnya, berarti bukan sakralisme yang kalian kejar, memang ya mungkin fanatisme atau kesenangannya aja gitu. Jadi ya nggak bisa jadikan itu sebagai tolak ukur bahwa sesuatu yang besar artinya sakral, sedangkan sesuatu yang sederhana adalah tidak sakral. Enggak selalu seperti itu. Memang kadang ada yang sakral, ada yang besar dan juga sakral. Bagus, boleh silahkan. Kalau mampu dengan konteksnya, karena konteks berkehidupan, berkebangsaan dan berkewarganegaraan termasuk berkerumah tanggaan, menurut gua salah satunya adalah dengan stabilitas perekonomian. Itu kan penting gitu. Karena dilihat dari data perceraian terbanyak penyebabnya kan ekonomi. Finansial. Jadi itu udah red flag. Udah red flag ketika kita bisa melihat hal tersebut. Nah, kita udah bahas nih. Oke, kita udah mulai melatar kita kemana-mana nggak sih? Ya nggak apa-apa lah ya. Kita udah mulai melatar belakangi nih tadi si physical abuse. Gua punya beberapa tips and trick nih teman-teman yang mungkin bisa dipakai dan bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam mengantisipasi hal tersebut gitu. Kalau misalnya physical abuse, kalau gua simple, kalau seseorang itu udah berani menyakiti kita ketika kita berpasangan, itu tidak ketika kita berpacaran atau ketika kita dekat dengan sengaja dan bukan konteks bercanda dan lain sebagainya, termasuk tanpa mengucapkan maaf dan lain sebagainya yang setara, maka ya artinya dia juga berkemungkinan untuk melakukannya di lain waktu. Jadi
seandainya kita lanjut, kita itu seperti memberi peluru terhadap penembak yang sebelumnya meleset gitu. Jadi kayak ngasih dia second chance aja. Ngasih dia second chance buat nyakitin kita gitu. Jadi nggak bisa dilanjut kalau gua sih. Terus mungkin kalaupun dilanjut berarti harus ada konsekuensi yang dimakan, harus ada sesuatu yang dipersiapkan, harus ada yang dikorbankan, harus ada komitmen baru yang perlu ditekankan gitu. Kalau menurut gua gitu. Itu tentang physical abuse. Kalau misalnya Mita dari Mita mungkin ada. Kalau aku sendiri mengidentifikasinya mau secara sederhana nih. Mungkin poin yang akan aku sampaikan ini cukup mengagetkan karena ciri yang bisa kita identifikasi dari bagaimana relationship yang bisa berpotensi abuse dan berpisah itu tuh sangat sering kita jumpai Jadi ada satu peneliti namanya Gottman, dia bilang kalau 85% pernikahan berakhir karena alasan ini, yaitu apa? Yaitu penghinaan. Betul. Penghinaan. Mungkin teman-teman pernah melakukan atau jadi korban yang dihina dan merasa baik-baik saja karena udah sering orang hina, jadi kayak ya udah gak apa-apa merasa terhina. Tapi kalau ada konteksnya dalam satu hubungan dan hal ini terus berlanjut, ini bisa berpotensi terhadap kekerasan, baik fisik maupun psikis. Dan juga menurut risetnya, ini udah 85% akurat, dia bilang tuh, Gottman bilang sesuatu hubungan yang bahagia itu tidak ada indikasi penghinaan sama sekali di dalamnya. Jadi ketika penghinaan itu ada dalam satu hubungan, yang akan terjadi apa? Bisa physical abuse, bisa juga abuse lain, bisa juga ketidakbahagiaan atau berakhirnya sebuah hubungan. Betul. Oke. Gue juga mau nambahin satu nih, mungkin ini menjadi terakhir ya karena durasi kita memang udah harus kita pangkas. Salah satu hal lagi adalah tentang kesepakatan kita dalam finansial. Bagaimana cara kita mengatur keuangan kita dengan pasangan ketika kita sebelum menikah. Pastikan dulu, walaupun gue belum menikah ya maksudnya. Akan kan tapi? Ya akan ya. Jadi kita bicarakan dulu bagaimana sistem kita dalam melaksanakan sistem keuangan di keluarga kita. Bagaimana cara kita mengelola keuangan di keluarga kita untuk anak seperti apa, dana darurat seperti apa, hingga akhirnya nanti semisal pun uangnya kurang atau semisal pun uangnya hanya cukup tapi terorganisir, itu akan jauh lebih baik daripada banyak tapi berantakan. Menurut gua sih gitu. Jadi manajemen manajemen keuangan yang lebih penting. Dan kita juga notice kalau sebelumnya tuh tentang tadi Mita benar tentang penghinaan, kita juga bisa klasifikasi penghinaannya berdasarkan apa dan seperti apa gitu. Kalau misalkan kita dihina, istilahnya kalau dalam logical fallacy, kalau mau menghina seharusnya tidak ad hominem gitu. Jadi hinalah cara berpikirnya, hinalah cara dia bukan personalnya. Cara dia merealisasikan ide atau gagasannya, hinalah karena memang ide dan gagasan itu ya nggak masalah kita hina karena itu dipertentangkan, diperdebatkan pun kita nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya menyerangnya pribadi, personal, fisik bahkan dan lain sebagainya, itu udah sesuatu yang lain. Tarik lagi ke yang lebih awal lagi tentang fisik, ya kita bisa lihat gitu kan bahwa artinya kita juga harus punya kecakapan dalam melihat situasi dan kondisi sehingga kita juga semisal pun semisal pun kita sudah terlanjur menjalani hubungan seperti itu, setidaknya kita punya ada akses untuk melindungi diri kita seperti apa gitu. Dan kalau dari aku sendiri sih ada baiknya kalau misalnya kan statusnya masih pacaran nih dan masih ada miliar-miliar orang di sana yang berkemungkinan bisa lebih baik, bahkan sangat-sangat lebih baik daripada yang kamu miliki sekarang nih. Buat yang nonton dan punya pasangan yang punya ciri-ciri abuse, lebih baik dipikirkan kembali, rating again, masih banyak usianya dan seiring berjalannya waktu akan menemukan juga gitu. Tidak harus ini orangnya. Kalaupun udah terlanjur sayang, terlanjur cinta, udah lama hubungannya, ya apa sih? Emang apa arti segala itu gitu? Apa itu layak untuk kamu jual dengan kayak keamanan dirimu sendiri? Betul. Itu kan enggak jawabannya, teman-teman. Jadi kita akan lebih fokus bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri. Itu dari seluruh kesimpulannya. Oke, jadi teman-teman, itu adalah beberapa hal yang ingin kita sampaikan mengenai relationship abuse. Semoga kita bisa terhindar dari itu semua dan kita mengantisipasi dari tindakan itu semua. Dan gua Erul dan gua Mita. Kita akan bertemu kembali di aktivitas yang ada selanjutnya. Bye bye sobat relax.